Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan keperawatan kesehatan jiwa berbasis komunitas atau yang biasa kita kenal dengan JIKOM atau jiwa komunitas. Karena pada keperawatan jiwa satu ini lebih berfokus bagaimana cara menanganan eh, untuk kelompok sehat maupun kelompok psikososial. Jadi bukan yang gangguan jiwa berat. Untuk yang jiwa klinik sudah sedikit dibahas kemarin dengan Pak Yoni dan akan kita bahas lebih detail lagi di pertemuan berikutnya di semester depan. Nah, untuk jiwa komunitas itu sebelum kita berbicara tentang jiwa komunitas, kita harus mengetahui dulu nih tujuan dari pembelajarannya. Yang pertama, untuk menggambarkan tatanan pelayanan jiwa kesehatan yang berbasis komunitas, membandingkan dan membedakan model-model pelayanan jiwa berbasis komunitas dan peran perawat, mengkaji populasi yang rentan terhadap masalah kesehatan jiwa yang berada di komunitas atau di masyarakat. Nah, ini ada tiga tatanan treatment atau pemberian ansuan kepada masyarakat. Yang pertama adalah tatanan primer, tatanan sekunder, dan tatanan tersier. Nah, kita nanti akan membahas lebih dalam lagi apa itu tatanan primer sampai ke tatanan tersier. Nah, ini. Yang pertama, tatanan primer merupakan fokus pelayanan keperawatan jiwa pada peningkatan kesehatan jiwa dan pencegahan terjadinya gangguan jiwa. Kemudian tujuan pelayanan mencegah terjadinya gangguan jiwa, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan jiwa. Target pelayanannya itu adalah masyarakat yang belum mengalami gangguan jiwa. Kegiatan yang dilakukan di tataran primer itu ada pendidikan kesehatan, stimulasi tumbuh kembang, program sosialisasi kesehatan jiwa, manajemen stres, dan persiapan menjadi orang tua. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait tatanan jiwa, tatanan primer di keperawatan jiwa komunitas, kita perlu mengingat bahwa ada tiga kelompok dalam pengkategorian subjek di keperawatan jiwa. Yang pertama yaitu kelompok sehat, kelompok resiko, dan kelompok gangguan jiwa. Kelompok sehat adalah kelompok yang tidak memiliki masalah fisik maupun masalah kejiwaan. Itu nanti kegiatannya kita bisa melakukan dengan pendidikan kesehatan, supaya yang sehat tetap sehat dengan memberikan stimulus tumbuh kembang. Terus kedua, kelompok yang resiko gangguan jiwa. Ini adalah kelompok-kelompok yang rentang mengalami gangguan jiwa, misalnya yang sudah mengalami stres dalam bentuk ringan maupun sedang, terus orang-orang yang memiliki penyakit kronis, itu adalah kelompok-kelompok yang resiko gangguan jiwa. Nah, tugas kalian sebagai perawat jiwa komunitas adalah bagaimana mempertahankan orang yang sehat tetap sehat, yang resiko menjadi sehat, tidak menjadi gangguan jiwa. Itu adalah nanti fokusnya di tatanan primer. Seperti pada saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Nah, banyak sekali survei yang menyebutkan bahwa tingkat kecemasan itu meningkat, bahkan sampai ke tingkat stres. Nah, itu adalah bagaimana peran perawat jiwa dalam memanajemen tingkat cemas dan stres yang dialami oleh masyarakat, supaya tidak lama-kelamaan tidak menjadi lebih parah dan menjadi pasien gangguan jiwa. Ini merupakan kegiatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, memberikan pendidikan kesehatan pada orang tua. Nah, ini terkait dengan tumbuh kembang anaknya. Terus, pendidikan kesehatan terhadap manajemen stres, biar nanti stres yang dialaminya itu tidak bertambah buruk. Karena kita tahu bahwa cemas lama-kelamaan akan menjadikan seseorang menjadi stres. Stres itu nanti ada ringan, berat, sangat berat. Kalau tidak diberikan treatment, akan menjadi sebuah depresi. Nah, depresi inilah awal seseorang mengalami
gangguan jiwa. Depresi ringan masih mudah untuk ditangani, kalau sudah mencapai sedang sampai berat berarti harus mondok ke rumah sakit jiwa. Terus program dukungan sosial, program pencegahan penyalahgunaan obat. Nah, ini adalah kelompok-kelompok rawan yang pengguna-pengguna narkoba, anak jalanan, para remaja yang ngelem, perokok itu juga masuk kelompok yang rentan. Terus program pencegahan bunuh diri. Nah, ini yang penting. Program pencegahan bunuh diri karena trennya tahun 2019 sampai saat ini tren bunuh diri semakin meningkat. Ini terjadi karena terjadinya depresi di masyarakat. Kemudian, tatanan primer menjadi kontak pertama antara klien dan masalah gangguan jiwa dengan sistem pelayanan kesehatan. Tatanan primer ini biasanya atau kita kenal dengan istilah PKM atau Puskesmas. Puskesmas adalah merupakan tatanan primer. Nanti dari Puskesmas ada sebuah tim namanya Keswamas atau keperawatan perawat kesehatan masyarakat, atau ada lebih spesifik lagi nanti adalah perawat pemegang program kesehatan jiwa. Nah, jadi di Puskesmas itu nanti ada perawat jiwa komunitas. Perawat jiwa komunitas nanti akan menurunkan lagi yang namanya kader kesehatan jiwa. Nah, jadi kader inilah yang pertama kali yang bisa bersentuhan dengan orang sekitarnya. Nanti di suatu daerah kalau sudah memiliki kader kesehatan jiwa berarti daerah tersebut sudah menerapkan yang namanya Desa Siaga Sehat Jiwa, DSSJ. Desa Siaga Sehat Jiwa. Jadi tidak hanya ada namanya kader posyandu, lansia, balita, namun juga ada kader kesehatan jiwa. Kemudian, 3 masalah umum yang paling sering ditemui di masyarakat yaitu ada depresi, yang terjadi karena cemas, stres, terus penyalahgunaan zat, dan ansietas. Terus 50% dari masalah gangguan jiwa tidak teridentifikasi atau tertangani di tatanan primer. Jadi misalnya ada 10 orang yang ditemukan, maka hanya 5 yang bisa ditangani. Atau hanya 5 yang bisa diketahui bahwa di situ terdapat masalah gangguan jiwa. 5 tidak bisa diketahui, atau 5 tidak bisa ditangani di tatanan primer, maka harus menuju ke tatanan lebih tinggi lagi, yaitu tatanan sekunder. Nah, ini adalah kerangka 5A yang harus dipegang oleh perawat di layanan primer atau Puskesmas. Yang pertama adalah asesmen atau ases atau mengkaji, tanyakan resiko kesehatan perilaku, faktor yang memengaruhi pilihannya terhadap masa depan. Ini sangat penting, asesmen pengkajian. Makanya jangan sekali-kali kalian ketika menjadi tenaga kesehatan mengkaji kalian menjadi seorang paranormal, menjadi seorang dukun. Tanpa mengkaji pasien tiba-tiba muncul sebuah diagnosa. Itu tidak bisa. Terus advice atau menyarankan, berikan saran perubahan perilaku yang jelas. Jadi ketika sudah melakukan asesmen, sudah mendapatkan diagnosa, terus kemudian menentukan intervensi. Oh, misalnya Anda menentukan 10 intervensi, kemudian tahap berikutnya, tahap ketiga, agree, yaitu menyetujui. Yaitu pilih tujuan penanganan berdasarkan keinginan klien. Nah, jadi setelah kalian mengkaji, mendapatkan masalah, kalian menentukan intervensinya, kemudian dari list intervensi yang kalian tuliskan itu, kalian sodorkan ke klien kalian. Biarlah klien yang memilih, oh kira-kira apa yang akan dia pilih atau apa yang akan dia lakukan untuk merubah perilaku menjadi perilaku yang sehat. Kemudian baru melakukan asisten atau bantu klien mencapai tujuan yang telah disetujui.
Terus buat jadwal tindak lanjut yang terakhir. Jadi di situ nanti ada evaluasi terkait dengan pilihan, tujuan, dan intervensi yang dipilih oleh si pasien. Nah, yang tadi kita tahu bahwa 50% di tatanan primer tidak bisa diatasi atau tidak bisa terdeteksi. Maka perlu yang namanya ada tatanan sekunder. Fokus pelayanan pada pencegahan sekunder dengan cara deteksi dini dan penanganan segera masalah psikososial dengan gangguan jiwa. Tujuannya menurunkan gangguan jiwa. Target pelayanan adalah anggota masyarakat yang beresiko atau memperlihatkan tanda-tanda masalah psikososial dan gangguan jiwa. Ini terkadang masih masuk ke tatanan tersier atau ke bagian tersier yang bagian puskesmas di perawatan jiwa itu. Jadi, untuk tatanan sekunder adalah intervensi yang lebih mendalam lagi. Kalau mudahnya gini adalah, tatanan primer adalah untuk mendeteksi dan memberikan intervensi kepada kelompok yang sehat. Sekunder itu untuk kelompok yang beresiko atau memperlihatkan dari tanda masalah psikososial dan gangguan jiwa berat. Itu sekunder, tatanan sekunder. Gampangnya di situ dulu. Jadi jangan kebalik. Tatanan primer, sekunder, tersier itu menyakup yang tadi itu. Sehat jiwa, resiko gangguan jiwa, dan kelompok gangguan jiwa. Paham? Jadi jangan kebalik, oh misalnya tersier itu puskesmas, sekunder itu rumah sakit. Nanti ada tersier itu RSJ. Tidak. Kaitannya tidak seperti itu. Jadi ini masih bisa dilakukan namanya juga komunitas itu di puskesmas, tapi tatanan primer adalah untuk bagaimana menemukan, memberikan intervensi kepada kelompok yang sehat. Sekunder itu untuk kelompok yang berisiko. Terus kegiatan PS atau pendamping sebaya, menemukan kasus sedini mungkin. Ini adalah tugas dari perawat jiwa di puskesmas atau turunannya, yaitu kader kesehatan jiwa. Melakukan penjaringan kasus, jadi nanti akan melakukan screening yang tadi. Deteksi dini kesehatan jiwa, nanti akan kita pelajari di praktikum. Nah, itu ada pengajian 2 menit, dengan hanya melihat, bertanya 2 menit, kita sudah tahu, oh, keluarga ini keluarga sehat, keluarga ini keluarga resiko, oh, individu ini gangguan jiwa. Terus tersier, fokus pelayanan keperawatan pada peningkatan fungsi dan sosialisasi serta pencegahan kekambuhan pada pasien jiwa. Ini tatanan tersier. Masih dilakukan oleh perawat jiwa di puskesmas. Yaitu nanti ketika ada pasien gangguan jiwa sudah pulang dari rumah sakit jiwa, maka rumah sakit jiwa akan memberikan kabar kepada orang puskesmas bahwa oh, si A sudah boleh pulang. Jadi pihak puskesmas yang akan mengkontrol ke wilayahnya, ke rumah pasiennya, bagaimana pengobatannya dan sebagainya, supaya si klien itu tidak kambuh. Target pelayanannya adalah anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa, yaitu tahap pemulihan recovery yang dari RSJ sudah pulang ke masyarakat supaya tidak kambuh lagi. Ini adalah tatanan tersier. Yaitu nanti ada dukungan sosial, rehabilitasi, program pencegahan stigma, nah, ini yang paling penting yang keempat, program pencegahan stigma. Masih ada di suatu daerah ketika ada orang gangguan jiwa nanti akan ditolak. Terus ketika nanti sudah kembali manggilnya, oh wong edan, dasar ke wong edan, wong gendeng dan sebagainya seperti itu. Nah, dengan olok-olok stigma seperti itu, dengan bullying seperti itu akan membuat emosi si orang gangguan jiwa itu menjadi tidak stabil. Itu adalah contoh dari stigma yang mengakibatkan nanti berulang
pasien gangguan jiwa itu berulang kembali ke rumah sakit jiwa. Itu karena ada stigma di masyarakat. Nah, ini ada model keperawatan dalam komunitas atau jiwa komunitas mengacu pada populasi target dan rentang pelayanan yang diberikan. Terus, model pelayanan rumah berpusat pada klien merupakan sebuah model pelayanan primer dan bukan merupakan tempat pelayanan yang berfungsi untuk menyampaikan fungsi inti pelayanan kesehatan primer. Pelayanan kesehatan rumah mengubah fokus perawatan episodik menjadi pengaturan kesehatan populasi terutama yang memiliki kondisi kronis atau penyakit-penyakit kronis. Nah, model pelayanan rumah berpusat pada klien. Jadi, model sebuah pelayanan primer yang pelayanannya itu ada di rumah si pasien, tidak di pelayanan kesehatan primer. Oh, misalnya kalian gampangnya ada melakukan home care. Nah, itu contoh home care adalah pelayanan berpusat pada klien yang ada di rumah klien. Elemen perawatan rumah berbasis akses pelayanan, tanggung jawab, pelayanan komprehensif, berkelanjutan, sampai ke pelayanan berpusat pada klien dan keluarga. Karena keluarga adalah atau caregiver merupakan ujung tombak supaya pasien dengan gangguan jiwa berat itu tidak melakukan hal-hal atau kambuh kembali. Itu caregiver atau orang yang merawat. Itu support sistemnya harus bagus. Kemudian selanjutnya yaitu model perawatan kolaboratif dan manajemen perawatan. Perawatan kolaboratif merupakan pendekatan struktur untuk perawatan berdasarkan prinsip manajemen penyakit kronis. Yaitu nanti ada dua elemen. Yang pertama itu manajemen perawatan sistematis, yang kedua yaitu konsultasi. Jadi manajemen perawatan sistematis yaitu nanti dari asesmen dan sebagainya, intervensi dan sebagainya, itu adalah manajemen yang sistematis, jadi berurutan. Atau hanya memberikan sebuah konsultasi, memberikan pendidikan kesehatan, mendengarkan konseling dan sebagainya, itu kolaboratif dan manajemen perawatan. Ini lebih jelasnya. Manajemen perawatan, elemen inti dari perawatan kesehatan rumah berbasis klien yang berbasis tim yang membantu klien menuju tujuan manajemen dirinya. Jadi timnya itu tidak hanya si petugas kesehatan, tidak hanya si kader kesehatan jiwa masyarakat, namun keluarga yang ada di lingkungan rumah itu, masyarakat yang ada di lingkungan situ, termasuk individu yang ada di situ. Jadi manajemennya itu dari klien, keluarga, masyarakat, sampai ke perawat jiwa yang ada di puskesmas. Nah, ini merupakan komponen sistem dukungan di masyarakat. Itu ada pelayanan respon terhadap krisis, kalau misalnya terjadi kasus kekambuhan atau tanda-tanda orang gangguan jiwa, maka yang ada di sekitar langsung menghubungi perawat jiwa komunitas. Di sini ada perawatan kesehatan gigi, perumahan, dukungan keluarga dan komunitas, perawatan rehabilitasi. Ini masuk ke perawatan apa tadi? Tatanan? Ya. Nanti dibaca lagi. Pelayanan rehabilitasi itu masuk tatanan primer, tersier, sekunder, atau apa. Proteksi dan advokasi. Nah, kemudian model manajemen kasus, yaitu melibatkan hubungan antara sistem pelayanan pada klien dan koordinasi komponen pelayanan hingga klien dapat mencapai hidup yang sukses di komunitas. Untuk model manajemen kasus ini ada 6 aktivitas manajemen kasus, yaitu yang pertama, identifikasi dan pencapaian target, baru mengkaji rencana pelayanan, nanti sampai ke advokasi atau melindungi hak-hak dari si pasien itu. Aspek dan tindakan manajemen kasus, fase awal, sampai nanti ada tindakan klien dan lingkungan. Itu ada
intervensi krisis, dan pemantauan. Nah, ini tindakan untuk kliennya. Apa sih yang bisa dilakukan? Itu nanti ada psikoterapi individu, pelatihan keterampilan hidup mandiri, ada psikoedukasi. Nah, psikoedukasi inilah yang biasa kita sebut dengan istilah PENKES. Kemudian ada populasi rentang di komunitas. Siapa saja populasi rentang tersebut? Nah, disinilah populasi rentang itu. Ada tunawisma, penahanan, kemiskinan, penyalahgunaan zat, isolasi sosial, disabilitas sosial, dan kejuruan, gangguan jiwa berat. Karena kematian dini untuk orang yang gangguan jiwa berat meninggalnya 20 tahun lebih cepat. Ini adalah merupakan populasi rentang jika tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Jadi kalau misalnya jatah umur orang gangguan jiwa itu misalnya 75 tahun, maka di umur 50 tahun mereka sudah meninggal. Jadi kematian dini. Nah, ini adalah model komunitas untuk pelayanan. Di sini ada Badan Perencanaan Komunitas, perencanaan adekuat untuk keluar dari rumah sakit. Pencegahan, manajemen kasus tim krisis, penundaan. Kemudian turun lagi ke, di sini ada contohnya lainnya yang ada di penjara. Layanan gawat darurat pencegahan bunuh diri, evaluasi perawatan di rumah sakit, hasil yang diharapkan dari tindakan, perencanaan setelah keluar dari penjara itu seperti apa. Terus ini si individu itu dilepaskan atau keluar dari penjara. Ini nanti ada manajemen kasus, terus ada berhubungan dengan pelayanan lain, terus nanti tindakan wajib rawat jalan sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah ketika orang gangguan jiwa masuk ke dalam penjara. Ini adalah cara manajemennya seperti ini. Begitu terkait dengan keperawatan jiwa berbasis dengan komunitas. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari saya, jika ada yang ditanyakan, nanti bisa bertanya menggunakan voice note. Nanti akan saya jawab. Kalau misalnya ada didiskusikan dengan kelompok, juga boleh didiskusikan di dalam grup WA ini. Untuk penjelasan dari saya pada siang hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.